Pak Arifin ya udah berkenan atas undangan saya. Jadi kan kita itu rencananya itu Pak Arifin mau praktek ya. Besok itu mau praktek mengajar kan. Jadi untuk kali ini untuk mempersiapkan apa besok, jadi ada hal-hal yang akan saya tanyakan terlebih dahulu Pak Arifin kan. Maaf ya Pak Arifin, bukannya saya tidak percaya sama Pak Arifin, biar besok kita mengajarnya lebih maksimal aja ya Pak ya. Jadi, pada intinya terima kasihlah atas partisipasi Bapak udah bersedia di observer sama saya Pak ya. Jadi yang pertanyaan pertama ini Pak, besok kan Bapak akan mengajar. Nah, KD atau indikator apa yang akan Bapak sajikan besok Pak? Oh, untuk besok saya akan memberikan materi tentang KD, menunjukkan Betul, menunjukkan apa Pak? dan memahami Ya, nama-nama Rasulullah. yang menunjukkan dan memahami nama-nama Rasulullah. Indikatornya apa Pak? Indikatornya, indikatornya itu menjelaskan Oh, menjelaskan tentang tentang kisah kepada Nabi oh, Muhammad iya. sebagai Rasulullah. KD yang sangat bagus ya Pak ya, yang sangat luar biasa sekali besok untuk dipelajari. Nah, dalam untuk mempelajari KD tersebut, nah metode apa yang Bapak akan gunakan dalam dalam pembelajaran kali ini gitu kan, metodenya apa sih Pak? Saya menggunakan metode ceramah. Oh, ceramah gitu kan. Ada tambahan metodenya? Kemudian dia tanya jawab. Oh, tanya jawab ya. Kemudian metode bermain peran. Oh, bermain peran ya. Ya, metodenya sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Ada 3 metode yang memang Bapak akan lakukan. Tadi metode ceramah, tanya jawab, dan bermain peran gitu ya Pak ya. Nah, alasan memilih metodenya apa itu Pak? Karena anak-anak kalau seumpama metode yang bagus, Ya. yang tidak pembahasannya minim metode, otomatis orang nanti akan kurang maksimal. Oh, iya. Bagus ya. Nah, untuk selanjutnya alat dan bahan nih Pak atau sumber belajar yang emang akan Bapak siapkan apa aja nih? Saya menggunakan media Ya. belajar, menggunakan video. Oh, video pembelajaran. Oh iya ya. Ini sangat menarik sekali nih video pembelajaran berarti ya Pak ya, biar tidak monoton aja ya. Nah, benar. Iya betul itu. Ini alasannya kenapa Pak pakai video pembelajaran tersebut? Ya tentunya agar pembelajaran yang menarik dan mudah dimengerti sama anak-anak, sama siswa. Ya. Kemudian sehingga ketika mereka melihat pembelajaran tersebut ada ketertarikan Oh iya iya. terhadap pembelajaran. Jadi pada intinya anak-anak biar lebih tertarik lagi ke proses pembelajarannya ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya tahapan-tahapan pelajaran yang akan disajikan secara garis besarnya apa aja? Mulai Langkah-langkahnya. dari pembukaan, Oh ya, pembukaan, doa, doa, kemudian tujuan-tujuan, dia menyampaikan tujuan, ya betul. kemudian inti. Oh iya. Nah, persiapan yang sudah tertulis apa aja sih Pak? Ya seperti misalnya RPP-nya udah disiapkan. Oke, sebagai acuan ya Pak ya. Iya. Nah, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bapak ya Pak ya? Jika emang ada materi apa, dan jelaskan mengapa materi tersebut memang sulit dipahami oleh siswa. Nah itu kebanyakan ini Pak tentang memahami karakteristik Oh, memahami karakteristik dari seorang Rasulullah itu oh, bagaimana. Nah, itu ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang itu ya materi tentang materinya selanjutnya yang pertanyaan selanjutnya itu tentang kompetensi dari siswanya gitu Pak ya.
Jadi kompetensi yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai harapan dari Bapak itu apa? Ya, mereka meneladani dari sifat-sifat karakteristik Rasul Agni agar mereka itu benar-benar bisa meneladani bagaimana seorang Rasul itu sifatnya, sikapnya ketika mendapatkan ujian. Nah, nanti ketika mereka sudah menerima pelajaran tersebut, mereka dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sangat bagus sekali ya kompetensi yang memang ingin dicapai sama Bapak. Dan ini pertanyaan terakhir sih Pak ya. Apa yang memang mendapat perhatian khusus pada pembelajaran besok itu gitu kan? Apa yang ingin betul-betul disampaikan oleh Bapak? Ya tentunya materi yang berkaitan tentang karakteristik. Karena seorang Rasul itu adalah tauladan bagi kita semuanya. Jadi mereka itu ditanamkan dari segi akhlak agar mereka menjadi anak yang benar-benar kita harapkan memiliki akhlak yang mulia. Agar di kehidupan seharinya mereka itu di bermasyarakat dan di lingkungan sekolah mereka itu sudah benar memiliki sikap dan perilaku yang baik. Alhamdulillah sekali ya Pak ya. Itu sih beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak gitu kan. Mudah-mudahan apa yang akan Bapak besok terapkan dalam pembelajaran bisa sesuai dengan rencana ya Pak ya. Intinya pembelajaran itu berjalan dengan baik, kompetensi anak itu dapat diharapkan dengan baik pula, dan pada intinya kita sebagai tenaga pendidik ingin anak tersebut benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat kan ya Pak ya. Ya udah Pak, terima kasih atas waktunya. Bapak udah menyiapkan waktunya meskipun Bapak sangat sibuk gitu. Itu jadi selamat bertemu kembali besok dalam proses pembelajaran ya Pak ya. Semoga pembelajaran besok berhasil sesuai dengan harapan kita gitu ya. Terima kasih ya sekali lagi ya Pak ya. Kita tutup aja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi besok kita ketemu ya Pak ya. Persiapkan lagi pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang baik. Hari ini kita akan fokus ke materi kisah tentang keteladanan Rasul Nabi Muhammad sebagai Nabi Ulul Azmi. Ya, Bapak akan nanti menggunakan fokus ini sebagai media pembelajaran melalui video. Nanti kalian cermati, lihat video tersebut sehingga kalian paham, ya. Nanti bertanya kalau semua kalian sudah mengerti, silakan bertanya. Waalaikumsalam. Perhatikan yang juga nih ya. Nah, ada 5 Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kita agar mengenal siapa Nabi kita, ya, yang diberikan gelar oleh Allah sebagai Nabi Azmi. Yang kedua, kalian agar tahu siapa apa itu Ulul Azmi dan bagaimana kisahnya, ya, seperti itu, ya. Jadi kalian bisa melihat video tersebut. Ya. Jadi Ulul Azmi artinya orang teguh, ya, orang yang sabar terhadap ujian yang telah diberikan oleh Allah. Bagaimana supaya mereka itu, ya enggak, dapat terus menyebarkan ajarannya agar Islam itu sampai ke seluruh umat manusia. Nah, sedangkan ada 5 nabi yang diberikan gelar Ulul Azmi. Siapa saja? Ada yang tahu nggak? Nabi Nuh. Ya, siapa lagi? Terus? Musa. Ya. Musa. Bentar ya. Jadi ada 5 nabi Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Ya. Nah, yang akan Bapak ceritakan adalah kisah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah. Bayangkan coba, lahir dalam keadaan tidak memiliki ayah. Nah, bagaimana perasaan coba? Kira-kira kalian tidak punya ayah, bagaimana perasaannya? Tentu kehilangan seorang figur, ya, seorang ayah. Seorang ayah adalah seorang yang memberikan kita pendidikan, kekuatan jiwa dan raga. Ini bagaimana mental kita jadi sama seorang ayah agar kita tahan terhadap ujian dalam kehidupan. Nah, begitu pun Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Oh ya, kasihan tidak? Pas ya, tidak memiliki ayah. Kemudian setelah beliau usia 6 tahun ditinggal oleh seorang ibu, ya, dalam keadaan yatim, ya. Belum lagi
setelah beliau diangkat menjadi rasul ya, di usia yang ke-25 tahun, beliau banyak ujiannya. Ya kan? Apa saja tantangan-tantangan ajaran Islam, ya kan? Bagaimana Islam ini supaya tidak tersebar oleh umat manusia. Akhirnya banyak orang kafir Quraisy, bahkan beliau ketika membawa ajaran Islam, ya Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran. Bahkan beliau sendiri mau dibunuh oleh seorang pamannya sendiri. Siapa namanya dan tahu tidak? Siapa? Abdullah. Padahal pamannya sendiri. Tega nggak kira-kira Abu Lahab? Sangat tega sekali padahal pamannya ya. Orang paman tega begitu ya. Ya maka dari itu ya, kamu bisa mempelajari karakter beliau yang sabar terhadap ujian, yang sabar terhadap cobaan. Nah bagaimana supaya kita ini menjadi seorang pelajar nih? Kalian seorang pelajar ini agar tetap menjadi orang yang sabar di dalam mendidik ilmu, menuntut ilmu. Paham ke? Nah kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan. Tapi bertanya. Hah? Apa? Nah ya, itu salah satu mukjizat Nabi saya. Ini dari teman kalian, bagus bisa bertanya ya. Ini adalah kisah Nabi saya, bahwasanya beliau memiliki mukjizat, bisa ya bersaksi bahwasanya orang tersebut adalah mukjizat Nabi Isa, bisa menjadikan orang mati. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Isa. Nah bagaimana? Agar tahu kenapa beliau memberikan mukjizat tersebut, agar beliau adalah diketahui sebagai Rasul. Seandainya kalau seumpama Nabi Isa tidak diberikan mukjizat tersebut, mungkin orang tersebut pada waktu itu tidak percaya. Maka dari itu lain sekali ya mukjizat yang telah diberikan oleh Nabi Ibrahim apa? Agar mereka itu benar-benar meyakini bahwasanya Nabi tersebut adalah seorang Rasul. Ya. Nah sekarang kita nyanyi dulu ya. Kita dulu. Ayo. 1, 2, 3. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman bisa memasak binatang. Nabi Musa bisa mengelola lautan. Nabi Ibrahim perempuan dibakar api. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi yang diselamat, mukjizatnya Al-Quran. Anak soleh. Apa anak soleh? Kalian tadi sudah ini ya. Kalian sudah tadi kamu jelaskan tentang kisah-kisah Nabi. Terus nah sekarang maju pasti Sakira dan lewat sini ya. Ya. Sekarang Bapak menyanyi ya. Nah, coba kasih tahu ya. Coba kalau yang bertanya ya, mukjizatnya Nabi Muhammad apa saya kira? Al-Quran. Bukan. Mukjizat Nabi Musa apa kan?
siapa? Ini ya, tepuk tangan ya. Dari apresiasi. Dan sekarang buka bukunya. Buka buku tulisnya. Sekarang coba tulis. Coba tulis. Sekarang soalnya nomor 1 tulis. Nomor 1. Ya. Nomor 1. Apa mukjizat dari Nabi Muhammad? Ya, apa mukjizat dari Nabi Muhammad? Yang kedua, jelaskan nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan Nabi. Nomor 3, sebutkan fungsi beriman Nomor 2 tadi apa, Pak? beriman kepada Nabi dan Rasul. Sudah? 3, jelaskan. 4, jelaskan yang dimaksud mukjizat. Terakhir, ya. 5, siapa saja Nabi dan Rasul ulul azmi. Ya semua? Sudah? Nah, Bapak sudah ngasih materi sudah ya? Nah sekarang Bapak menilai kalian sejauh mana pemahaman materi kalian setelah dijelaskan dengan kalian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak Asep dengan Pak siapa? Pak Arifin. Pak Arifin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pendampingan individu yang kelima ya. Iya. Ya, tadi kita sudah melakukan bagian awal, kemudian ada beberapa yang sudah kita sama-sama lakukan wawancara saya dengan Pak Asep. Ada penerapan aksi nyata modul 3.1 tadi sudah, kemudian ada rancangan program yang berdampak pada murid juga tadi sudah kita sama-sama lakukan. Yang ketiga adalah pengembangan komunitas praktisi. Nah sekarang adalah yang keempat, yaitu dialog pasca observasi. Sebelumnya Pak Asep sudah melakukan pra observasi dan observasi tentunya. Ya, Ya, alhamdulillah sudah ya. ya sekarang bagian Pak Asep untuk melakukan pasca observasi dengan Pak Arifin. Silahkan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Pak Arifin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak ya. Pak Arifin udah bisa membantu saya. Yang pertama kita udah wawancara para observasi, yang kedua kemarin kita udah melakukan yang namanya proses pembelajaran yang sangat baik ya Pak Arifin ya. Ini langkah terakhir Pak, yaitu adalah wawancara pasca observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan sama Pak Arifin ya Pak ya. Silakan Pak Arifin jawab dengan sesuai apa adanya saja gitu kan. Nah Pak Arifin, pertanyaan pertama itu ya, bagaimana pendapat Pak Arifin setelah kemarin melakukan penyajian pembelajaran? Ya, menurut saya kemarin saya menyampaikan itu tentunya tidak mudah gitu ya, dalam menyampaikan pembelajaran, karena pembelajaran tersebut materi-materinya sangat mudah dan sulit dimengerti. Iya iya. Oh, jadi di sini Pak Arifin menggarisbawahi dari materi kepada anak-anak yang kemarin itu materi yang emang agak sulit ya, gitu kan untuk dipahami ya. Terima kasih Pak Arifin. Nah, selanjutnya dalam proses pembelajaran, apakah sudah sesuai yang direncanakan Pak Arifin sebelumnya yang observasi itu? Oh iya, saya sudah membuat sebuah perencanaan pembelajaran. Alhamdulillah, itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran. Oh iya, alhamdulillah ya, berarti kemarin itu Pak Arifin melaksanakan pembelajaran itu sudah sesuai dari yang sudah kita rencanakan, yaitu di pra observasi ya Pak ya. Bapak sudah menyiapkan RPP-nya dan pembelajarannya sesuai dengan RPP yang Pak Arifin buat tersebut. Ya. Nah, untuk selanjutnya Pak Arifin ini bisa menceritakan hal-hal yang emang bisa dirasakan Pak Arifin dalam memuaskan dalam proses pembelajaran tadi. Ya, ketika saya menyampaikan pembelajaran tentunya ada siswa yang mengerti, ada yang sudah mengerti. Oh iya ya. Jadi ya, saya sudah berupaya bagaimana supaya dapat mengerti pembelajaran, dan mungkin ya ada yang belum mengerti. Baik. Jadi Pak Arifin di sini menggarisbawahi dari siswanya yang emang belum mengerti dan pasti Pak Arifin melakukan hal yang inovatif ya untuk memproses anak-anak tersebut supaya memang berhasil ataupun mengerti anak-anak tersebutnya. Nah, untuk selanjutnya Pak Arifin kan membuat yang namanya tujuan pembelajaran ya Pak ya. Nah, capaian dari tujuan pembelajaran yang Pak Arifin bisa diprediksi itu berapa? Mungkin kurang lebih hampir 70-75%. Oh iya, ketercapaian tujuan dari pembelajarannya. Berarti mungkin tidak sampai 100%. Nah, berarti yang sisa 25% tersebut yaitu emang harus kita kejar agar tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai semuanya itu ya. Gitu kan, karena kita mengajar itu pastinya patokannya itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya
Nah, dalam proses pembelajaran itu pasti ada kemudahan dan kesulitan ya Pak ya. Iya. Nah, yang saya tanyakan, apa sih yang menjadi kesulitan Bapak terhadap siswa? Dan mungkin dari segi metode gitu Ya, metode. metode ketika misalnya ada beberapa siswa yang mungkin dia kurang paham dan metode ini. Iya, iya, iya. Nah, saya tentunya mencari inovasi agar bagaimana mereka itu dapat lebih menguasai, memahami apa yang saya sampaikan. Oh iya, berarti kesulitannya itu karena tingkat kemampuan anak yang berbeda-beda ya Pak ya. Sehingga Bapak dalam menentukan metode pembelajaran itu akan sangat mungkin ada kendala ya Pak ya. Karena kemampuan anak berbeda berarti Bapak harus banyak mengetahui karakter dari anaknya ya Pak ya. Gitu kan. Jadi Bapak harus banyak inovatif sekali nih dalam menentukan metode-metode pembelajaran agar semua anak itu betul-betul emang bisa terpenuhi oleh kita ya. Gitu. Oh ya, itu adalah sangat bagus sekali ya pemilihan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya. Nah, di sini apa ya? Tadi kan dari metode terhadap anaknya. Kesulitan Bapaknya apa nih dalam pembelajaran kemarin itu? Kesulitan saya tentunya ketika memang saya menyampaikan materi, terus materi tersebut saya anggap menguasai dari FFP-nya gitu ya. Oh iya betul. Itu tidak sesuai dengan itu. Ya mungkin literatur daripada RPP-nya kali ya Pak ya. Jadi Bapak mungkin patokannya ada tahapan-tahapan di RPP tersebut yang memang mungkin yang harus terpenuhi semuanya. Terkadang mungkin Bapak lupa langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Ya Pak Arifin itu emang hal yang emang harus kita banyak belajar lagi ya Pak ya, termasuk saya sendiri gitu kan. Karena apa? Pastinya kita sebagai guru harus belajar dan tetap belajar demi untuk keberhasilan anak kita. Yang terpenting kita belajar terpusat sama anak dan kita hanya sebagai fasilitator saja ya Pak ya, gitu kan. Nah, yang terakhir kan tadi Bapak udah ada kesulitan-kesulitan yang udah Bapak utarakan ya. Nah, pastinya Bapak punya alternatif nih untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Ada apa sih Pak? Tadi kan Bapak banyak inovatif dari metode pembelajaran. Itu. Mungkin kedepannya saya ini Pak, bahasanya lebih menekan kepada anak agar membimbing, karena anak itu butuh bimbingan. Oh iya. Ingin belajar bagaimana supaya mereka itu dapat secara langsung mendapatkan efeknya ketika langsung kita pembelajaran secara langsung, sehingga mereka itu dapat menguasai. Oh iya. Itu alternatif berarti Bapak melakukan yang namanya bimbingan langsung gitu kan ya. Itu adalah langkah yang yang bagus juga ya Pak ya. Jadi setidaknya Bapak harus lebih terfokus keadaan anaknya itu tersendiri ya Pak ya, gitu kan. Bagaimana sih, apa sih yang dibutuhkan oleh anak gitu kan. Nah, kita harus betul-betul bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut gitu kan. Baik itu dalam segi keilmuannya ataupun dari segi sikapnya ya Pak ya. Apalagi zaman sekarang ya Pak ya, agama harus lebih ditanamkan. Karena ya itu Pak, kalau emang kita dengan nilai agamanya, khawatirnya kan dari budi pekertinya itu tersendiri ya Pak ya. Nah, di samping itu mungkin kita sama-sama ya Pak Arifin bergerak bersama-sama. Jadi kita selalu mengikuti mencari ilmu kembali gitu nih Pak ya. Itu di sini kan ada guru penggerak, mudah-mudahan Pak Arifin bisa segera bergerak untuk mengikuti program sekolah guru penggerak juga ya Pak ya. Selanjutnya gitu kan ada tokat estafet ya. Jadi jangan dari saya ke berapa, jadi seharusnya dilanjutkan dengan Pak Arifin. Ya, karena di situ banyak sekali ilmu Pak untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita gitu kan. Pokoknya kalau belajar di sana kita itu biasa masih merasa putih banget gitu kan, dan harus diisi dari kegiatan-kegiatan dari sekolah tersebut. Pak Arifin, terima kasih banyak. Itulah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya utarakan sama Bapak gitu kan. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat diri kita, umumnya adalah buat anak-anak kita. Semoga anak-anak kita selalu menjadikan anak yang betul-betul
kasih dari saya. Kami serahkan kembali ke Ibu. Ya, terima kasih untuk Pak Asep dan Pak Arifin. Ya, Silakan